Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Nah, di video ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 untuk muatan SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Materi yang kita pelajari adalah bentuk karya tari daerah. Yuk kita simak dengan baik. Gerak tari. Apa sih yang dimaksud dengan gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerak indah dari tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Gerak tari dan iringan musik saling berkaitan satu sama lain. Manfaat dari alunan musik untuk gerak tari. Yang pertama, dapat mengatur tempo atau cepat lambat dari gerak tari. Yang kedua, sebagai pengiring tarian. Ketiga, memberikan suasana yang sesuai dengan gerak tarian, serta sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi atau makna gerak tari. Dalam sebuah tarian dibutuhkan pola lantai tari. Pola lantai tari adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari saat menyajikan tarian. Pola lantai tari bisa juga diartikan sebagai formasi dari para penari yang dilakukan sekelompok penari saat menampilkan gerakan tari. Beberapa jenis pola lantai tari misalnya pola lantai tari vertikal, pola horizontal, dan pola melingkar. Karya tari sendiri memiliki 3 jenis bentuk. Ada berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Apa ya perbedaan dari ketiga jenis bentuk karya tari tersebut? Yuk kita pelajari. Bentuk karya tari yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang disajikan oleh seorang penari. Contohnya tari Klono Alus dari daerah istimewa Yogyakarta yang bercerita tentang seorang raja yang sedang rindu dan suka hati. Ada juga tari golek Asmorodono Baworogo dari daerah istimewa Yogyakarta yang bercerita tentang gadis yang sedang berhias atau berdandan. Contoh lain tari tunggal adalah tari Gambir Anom yang berasal dari Jawa Tengah. Tari tersebut bercerita tentang petualangan Irawan atau Gambir Anom, yaitu putra Arjuna. Ada pula tari Panji Semirang yang berasal dari Bali. Tari tersebut bercerita tentang Galuh Candrakirana yang sedang mencari Raden Panji. Ada lagi tari Trunojoyo yang berasal dari Bali, bercerita tentang kepahlawanan Trunojoyo. Dan ada pula tari Gatotkaca yang berasal dari Jawa Tengah. Tari ini bercerita tentang kisah Gatotkaca yang sakti mandraguna. Bentuk karya tari yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang dengan gerakan saling melengkapi. Ciri dari tari berpasangan, yang pertama, dilakukan oleh dua orang penari. Bisa juga ditampilkan oleh beberapa pasangan penari. Ciri yang kedua, gerakan tarian saling melengkapi, kostum yang digunakan saling melengkapi, dan biasanya tarian mengisahkan dua tokoh. Berikut ini contoh tari berpasangan, yaitu tari payung dari Sumatera Barat, bercerita tentang sepasang muda-mudi. Contoh lain dari tari berpasangan, yaitu tari Belembangan Cakil dari daerah Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Tari ini bercerita tentang kesatria yang melawan raksasa. Ada juga tari Menak Putri Rengganis dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Menak Putri Rengganis bercerita tentang peperangan Dewi Rengganis melawan Dewi Widaninggar. Dan tari Serambang 12 dari Sumatera Utara. Tari ini bercerita tentang kisah muda-mudi. Bentuk karya tari yang ketiga adalah tari kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan tari kelompok? Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh sekelompok penari, biasanya lebih dari 3 orang. Ciri-ciri dari tari kelompok. Yang pertama, biasanya jumlah penari lebih dari 3 orang. Yang kedua, gerakan penari rampak atau seragam. Dan kostum yang digunakan pun sama. Contoh dari tari kelompok adalah tari Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari ini bercerita tentang ajaran cara-cara menjalani kehidupan di dunia.
Contoh lain dari tari kelompok, yaitu tari Bedoyo Ambar Ketawang yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo, Surakarta. Tari ini bercerita tentang Raja-Raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ada pula tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Tari piring ini menggambarkan rasa syukur terhadap Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Selanjutnya, tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah. Tari kuda lumping bercerita tentang pasukan gagah berani penunggang kuda. Tari gantar dari Kalimantan Timur. Tari gantar bercerita tentang aktivitas petani dalam menanam padi. Contoh selanjutnya adalah tari saman dari Aceh. Tari saman merupakan tarian penyampaian dakwah tentang pendidikan, keagamaan, kepahlawanan, dan kekompakan. Ada juga tari Serimpi Ludiro Madu dari Surakarta, Jawa Tengah. Tari Serimpi Ludiro Madu merupakan tari ciptaan Raja Pakubuwono V saat mengenang ibunya yang masih keturunan Madura, yaitu Adipati Cokroningrat yang berasal dari Pamekasan, Madura. Oke, lalu apa saja ya perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Nah, berikut ini adalah perbedaan tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal disajikan oleh satu orang penari. Tari berpasangan disajikan oleh dua orang penari atau beberapa pasangan penari. Sedangkan tari kelompok disajikan lebih dari 3 orang penari. Gerakan pada tari tunggal ditampilkan secara penuh oleh satu orang penari saja. Gerakan tari berpasangan saling melengkapi antar penari. Sedangkan gerakan pada tari kelompok disajikan secara rampak atau seragam oleh seluruh penari. Pola lantai pada tari tunggal dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Sedangkan pola lantai tari berpasangan dan tari kelompok dilihat dari garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, atau bisa juga dilihat dari formasi yang dibuat oleh penari kelompok. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.